Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rohayati. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Pandeglang. Saya adalah salah satu dari calon kepala sekolah di lingkungan Provinsi Banten tahun 2021. Saat ini saya tengah mengikuti diklat calon kepala sekolah. Dalam kegiatan diklat calon kepala sekolah, ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh peserta. Yang pertama adalah on the job training 1, yang kedua adalah in service training 1, yang ketiga adalah on the job training 2, dan yang keempat adalah in service training 2. Kegiatan yang dilakukan dalam on the job training 2 memiliki 3 kajian utama. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan, yang kedua adalah kajian manajerial, dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan pada on the job training 2, yang pertama adalah melaksanakan rencana proyek kepemimpinan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi dari rencana proyek kepemimpinan. Yang ketiga adalah melakukan analisis data dari monitoring rencana proyek kepemimpinan. Yang keempat adalah melakukan kajian manajerial terhadap 8 standar nasional pendidikan baik di sekolah asal maupun di sekolah magang 2. Yang kelima adalah melakukan peningkatan kompetensi pada sekolah magang 2. Yang keenam adalah menyusun laporan RTL, dan terakhir adalah membuat bahan presentasi dan gelar karya pada kegiatan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh calon kepala sekolah dalam mengidentifikasikan permasalahan pembelajaran di sekolah, serta menemukan gagasan-gagasan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan raport mutu SMK Negeri 2 Pandeglang di tahun 2021, masih ditemukan titik lemah pada standar proses. Sekolah belum memiliki kelas kewirausahaan atau kelas industri. Berdasarkan raport mutu SMK Negeri 2 Pandeglang, maka fokus kajian RPK saya adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik dengan pembentukan inkubator bisnis, pengolahan berbagai jenis makanan dari bahan baku talas beneng sebagai produk lokal Kabupaten Pandeglang pada program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian di SMK Negeri 2 Pandeglang. Langkah-langkah dalam kegiatan RPK, yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi, dan yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Persiapan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 dengan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pandeglang, yaitu Bapak Dr. Handes Haji Ade Firdaus MPD. Kegiatan koordinasi juga dilanjutkan pada manajemen sekolah, dalam hal ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Yofi Yoga Suara MPD. Tanggal 10 November tahun 2021 dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pada keseluruhan warga sekolah tentang rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi. Masih di hari yang sama, kegiatan dilanjutkan dengan rapat bersama tim kepanitiaan untuk membahas teknik pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan. Selanjutnya pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2021 hingga 19 November tahun 2021. Dalam pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.
Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan RPK yang pertama adalah sosialisasi kepada peserta didik tentang inkubator bisnis dengan narasumber Ketua Jurusan Program Keahlian APHP Ibu Retna Utami MSI. Kegiatan dilanjutkan dengan tes awal untuk mengetahui jiwa kewirausahaan peserta didik. Selanjutnya adalah pendataan peserta didik dalam kegiatan inkubator bisnis. Berikutnya adalah pelaksanaan proses produksi. Yang kelima adalah pemasaran produk dan terakhir adalah analisa hasil usaha. Dalam kegiatan RPK ini, semua tim dan peserta didik tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum kegiatan dimulai. Berdasarkan monitoring dan evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya jiwa kewirausahaan peserta didik dalam kegiatan inkubator bisnis. Hal ini sangat berguna bagi saya sebagai bekal dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan kompetensi sosial, khususnya juga dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Menurut saya, dengan adanya kegiatan inkubasi bisnis, maka karakter siswa itu terbangun seperti semangat berwirausaha, kemudian menjadi kreatif, inovatif, bisa mengembangkan produk, kemudian melakukan perbaikan proses menjadi lebih baik, mengeluarkan ide-ide ataupun pendapat, dan berinisiatif dalam bertindak. Setelah saya mengikuti kegiatan dalam inkubator bisnis, saya menjadi lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk belajar dan berproduksi di dalam kegiatan kewirausahaan. Ini akan menjadi bekal saya ketika lulus nanti untuk berwirausaha. Demikianlah hasil rencana tindak lanjut yang telah saya lakukan, baik di SMK Negeri 2 Pandeglang dan di SMK Negeri 4 Pandeglang. Besar harapan saya kegiatan ini dapat memberi manfaat, khususnya pada peningkatan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.